Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Putra Renata dengan NIM 1401220300. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 9. Untuk materi pertama itu ada Bill of Material yang dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu Bill of Material? Bill of Material adalah daftar terstruktur yang membuat semua komponen, bahan baku, subkomponen, dan instruksi perakit yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk akhir. BOM berfungsi sebagai blueprint atau resep dalam proses manufaktur yang menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang diperlukan, jumlah masing-masing bagian, serta hubungan antara bagian dalam hierarki produk. Informasi dalam BOM sangat penting untuk berbagai departemen seperti produksi, perencanaan, pengadaan, dan pengendalian persediaan, karena membantu memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Terdapat beberapa jenis BOM, seperti engineering BOM yang disusun oleh tim desain produk dan manufacturing BOM yang lebih fokus pada proses produksi aktual di pabrik. Dengan adanya BOM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dalam perakitan, dan mempermudah estimasi biaya. Ini adalah contoh bills of material dari tugas kami, yaitu dengan menggunakan brand Hermes. Berikut ada nama komponen, spesifikasi, jumlah satuan, dan keterangannya. Lalu kemudian apa itu grup teknologi SIM? Grup teknologi SIM adalah konsep grup teknologi adalah pengelompokan komponen berdasarkan kesamaan proses manufaktur atau karakteristik geometris. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ungroup parts dan group part. Ungroup parts komponen yang tidak dikelompokkan, masing-masing diproses atau dikelola secara individual tanpa klasifikasi. Sedangkan group parts komponen dikelompokkan berdasarkan karakteristik fisik atau proses produksi yang terdapat hollow parts bagian atau bagian berongga dan thread parts bagian berulir. Nah, ini contoh untuk grup teknologi SIM yang digunakan oleh brand Hermes, yaitu ada kulit yang berbagian berlubang dan berongga dan yang berulir. Oke, kesimpulan dari materi ini, Bills of Material ini menggambarkan bagaimana produk mewah seperti tas Hermes diproduksi secara detail mulai dari pemilihan bahan, jumlah komponen, hingga klasifikasi teknologinya. BOM ini membantu dalam perencanaan produksi, sedangkan grup teknologi berguna untuk efisiensi manufakturnya. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, mungkin yang dari pertama untuk presentasi di materi minggu ketiga itu adalah kualitas dan strategi. Di mana kualitas itu juga memungkinkan dapat direferensiasi dengan kepemimpinan biaya dan daya tanggap juga. Kualitas yang lebih tinggi juga mengurangi biaya pengerjaan ulang, cacat, dan garansi. Strategi kualitas meningkatkan loyalitas pelanggan dan pangsa pasar. Baru yang kedua kita ada dua cara kualitas meningkatkan profitabilitas. Yang pertama keuntungan penjualan yaitu meningkatkan respon, baru kita itu juga harga menjadi fleksibel, baru yang ketiga reputasi. Baru selanjutnya pengurangan biayanya itu yaitu pengerjaan ulang, pemborosan, garansi, dan inspeksi lebih rendah. Lalu kita ke selanjutnya itu ada praktik organisasi di mana ya pertama kepemimpinan, misi, prosedur efektif, baru kepelatihan. Baru kita harus menentukan apa yang penting dan bagaimana mencapainya. Baru selanjutnya kita mendefinisikan kualitas pandangan berbeda. Yang pertama berbasis pengguna yaitu dengan kepuasan dan harapan pelanggan yang sangat baik. Baru berbasis manufaktur yaitu memenuhi spesifikasi desain. Baru kita lanjut lagi kepada berbaris produk yaitu di mana atribut yang dapat diukur seperti kekuatan atau kecepatan. Next kita area implikasi kualitas yaitu implikasi kualitas juga berdampak pada merek. Yang pertama itu berdampak pada merek, baru kedua tanggung jawab produk, baru hubungan pemasok. Kedua, poin keduanya itu juga penting untuk daya saing global dan pengurangan risiko.
Ball rates dan ISO 9000 itu yang pertama penghargaan US itu untuk keunggulan CKM. ISO 9000 itu adalah standar global untuk sistem dan dokumentasi mutu. Baru kita menjelaskan juga biaya kualitasnya, itu yang pertama pencegahan, dan pencegahan itu yang dengan cara kita pelatihan, baru peningkatan kualitas program. Yang kedua, penilaian dengan apa? Dengan inspeksi dan pengujian. Yang ketiga, kegagalan internal itu kita 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 realisasikan yang dengan scrap baru atau dengan kepengerjaan ulang. Baru yang keempat, kegagalan eksternal kita yaitu ada pengembalian atau garansi kerusakan reputasi. Selanjutnya itu manajemen mutu total yaitu TKM, di mana pendekatan seluruh organisasi dari pemasok ke pelanggan. Baru komitmen manajemen tersebut juga harus perbaikannya ada kelanjutan maupun yang lebih baik ke depannya. Tujuan konsep TKM itu ya peningkatan berkelanjutan Six Sigma, baru kita pemberdayaan. Baru alat-alatnya itu ada alat pembanding, baru GIT, Taguchi, dan TKM. Peningkatan keberlanjutan itu atau Kaizen, upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses. Gunakan siklus baru kita itu menggunakan juga siklus PDCI yaitu rencana rencanakan, lakukan, periksa dan tindakan. 6 sigma yaitu di sini ada mungkin 99,99997% yang dimana diidentifikasi dengan bebas cacat atau setara dengan 3,4 dpmo. Baru yang kedua, 6 sigma ini punya di MIC atau didefinisikan ukur analisis baru tingkatkan kok baru kontrol. Next itu model Six Sigma itu dukungannya juga dari manajemen puncak, di mana dukungannya dari kepala-kepala perusahaan maupun dari staff-staff lain di atas seperti itu. Baru kepelatihannya itu pelatihan sabuk hitam dan sabuk hijau, maksudnya dalam artian maupun senior maupun junior. Baru yang ketiga itu fokus pada tujuan yang diukur dan berdasarkan data. Baru pemberdayaan karyawan itu juga kita memberikan karyawan izin untuk menyelesaikan masalah kualitas. Baru dorong komunikasi terbuka dan kerjasama kepada tim yang bekerja. Baru ada lingkaran kualitas, yaitu ada kelompok kecil. Di lingkaran ke kualitas itu ada kelompok kecil memecahkan masalah dan kualitas yang dipimpin oleh fasilitator atau fasilitator pelatihan. Baru ada pembandingan juga, di mana bandingkan dengan praktik terbaik di dalam atau di luar organisasi. Kita bisa membandingkan semua praktik-praktik dari luar organisasi lain. Baru habis itu kita menetapkan satu tujuan untuk menyamai atau melampaui tolak ukur kita. Baru tepat waktu JIT atau kualitas juga, JIT juga mengurangi pemborosan dan persediaan. Kedua, kita meningkatkan kualitas dengan mengungkap masalah. Baru konsep Taguchi itu juga pertama ada desain yang kokoh, di mana kualitasnya sangat konsisten dalam berbagai variabilitas. Baru yang kedua, fungsi kerugiannya, dia juga membiayai meningkat seiring dengan penyimpangan dari target. Alat CKM itu berbeda-beda. Yang pertama, kita membuat adanya ide pembuatan di mana ada lembar periksa, diagram sebaran, baru tulang ikan. Baru yang kedua, data organisasi, yaitu kita mulai dari bagian Pareto dulu, baru diagram alir. Baru yang ketiga, kita mengidentifikasi masalah dengan menggunakan histogram atau bagian SPC. Inspeksi dan kontrol itu juga bisa mendeteksi cacat namun tidak mencegahnya. Tapi SPC juga bisa membantu menyatukan dan mengendalikan proses. Kualitas dan layanan pemulihan itu juga dapat lebih sulit diukur daripada barang. Kedua itu strategi pemulihan atau dengan
kata lain belajar yaitu dengan cara dengarkan, berempati, minta maaf, bereaksi, dan beritahu. Mungkin sekian sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Arik. Saya akan menjelaskan retail layout dari grup 9. Yang di mana studi kasus ini berfokus kepada Indomaret Cherryfield. Jadi di sini ada nama-nama dari tim saya. Lalu ini adalah backgroundnya. Dan kenapa kita memilih Cherryfield sebagai studi kasus? Ini adalah latar belakangnya. Jadi di mana tata letak store layout yang di mana merupakan salah satu elemen kunci dalam operasional dan strategi buat bisnis retail, terutama seperti studi kasus kita ini di Indomaret Cherryfield. Karena tata letak tidak hanya berfungsi sebagai untuk mengorganisasi produk secara fisik, tapi juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen serta meningkatkan durasi kunjungan dan untuk memaksimalkan potensi pembelian impulsif. Lalu ini perkenalannya, di mana studi kasus ini kita memfokuskan ke perubahan tata letak di Indomaret Cherryfield. Yang menjadi penting untuk dianalisis adalah bukan hanya dari sudut pandang visual dan fungsional, tapi juga dari aspek perilaku konsumen dan efektivitas penjualan. Yang dimana dari studi ini diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak tata letak terhadap performa toko dan bagaimana juga optimalisasi ruang dapat mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Oke, selanjutnya ini adalah eh, layout sebelumnya, yang dimana bisa dilihat pintu masuk itu sangat dekat sama kasir dan jadinya kalau misalkan seperti ini, arus keluar masuk itu bisa terganggu sama orang-orang yang lagi mengantri di kasir dan tidak bisa apa namanya pelanggan itu tidak bisa mengelilingi toko secara penuh. Dan itu juga dibahas di problem ini, yang dimana pintu yang dekat kasir itu rawan gangguan keamanan juga, dan dimana ketika pintu menghadap ke kasir itu bisa aja yang namanya pencurian itu terjadi, bisa kabur secara gampang karena pintu langsung keluar itu ada di depan langsung. Yang dimana pelanggan juga bisa jadi ketika membayar di kasir itu kurang nyaman karena posisi mereka terlalu terlihat oleh orang yang baru masuk toko. Terus juga menghambat antrian di kasir, yang dimana pelanggan keluar masuk harus melewati atau bahkan menabrak antrian, menyebabkan kemacetan dan ketidakaturan. Dan juga seperti saya bilang tadi, ini beresiko tinggi buat aksi pencurian karena pelaku bisa mudah kabur setelah melewati kasir. Juga mengganggu aliran sirkulasi pengunjung karena pintu langsung membuka ke area kasir, yang dimana ini membatasi alur pergerakan pengunjung dalam toko, dan idealnya pintu masuk mengarah ke area display terlebih dahulu, bukan langsung ke titik keluar, mengurangi kesempatan pelanggan menjelajahi toko, yang dimana ketika kasir terlalu dekat dengan pintu, pelanggan cenderung langsung menuju kasir tanpa melihat isi toko terlebih dahulu. Oke, ini adalah improve layoutnya, yang dimana ketika pelanggan masuk langsung ditunjukkan ke display-display, entah itu chiller, entah itu rak, dan kasir ada di area yang lebih aman, di area yang lebih secure, karena di mana arus keluar masuk itu jadi tidak terganggu. Ketika pelanggan mengantri juga tidak harus bertabrakan dengan pelanggan yang baru masuk, dan juga kalau misalkan ada kejadian yang tidak ingin terjadi seperti pencurian, maka pencuri bisa dihandle terlebih dahulu karena dari kasir ke pintu keluar dan pintu masuk itu jaraknya cukup memungkinkan untuk terjadi penindakan lanjut sebelum pelaku kriminal melarikan diri. Dan ini resultnya, yang dimana alur pengunjung lebih terkontrol dengan pintu di tengah, pengunjung langsung diarahkan ke area display dan rak chiller. Dan sebelum mencapai kasir, juga pengunjung bisa lebih nyaman karena tidak dihadapkan dengan ruang kasir saat masuk. Ini memberikan kesan ruang yang lebih terbuka dan mengundang untuk menjelajahi toko. Dan juga layout ini seperti seolah udah ada alur belanja alami dari masuk melihat produk lalu menuju kasir. Dan penempatan kasir di area sudut membuat lebih strategis buat
para pramuniaga untuk memantau toko sekaligus dan lebih aman karena tidak menjadi titik keluar masuk utama. Oke, sekian dari saya, Sultan Arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gita Siti Rahma. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang lokasi yang strategi. Nah, jadi keputusan lokasi itu adalah keputusan strategi jangka panjang yang memengaruhi biaya tetap dan variabel. Nah, tujuan ini itu untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Nah, faktor yang memengaruhi keputusan lokasi itu ada pertama, globalisasi. Yang kedua ada ekonomi pasar, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada arus modal, yang kelima ada biaya tenaga kerja, dan yang keenam ada faktor utama kesuksesan, case atau biasa disebut dengan case sukses faktor. Nah, jenis keputusan lokasi ini itu ada tiga, yaitu keputusan negara, keputusan wilayah atau komunitas, dan yang ketiga itu keputusan situs. Nah, di keputusan negara ini itu mempertimbangkan seperti resiko politik, aturan pemerintah, isu budaya dan ekonomi, dan nilai tukar mata uang. Sedangkan keputusan wilayah atau komunitas ini mempertimbangkan keinginan perusahaan atau seperti daya tarik wilayah, ketersediaan ketenaga kerjaan, biaya utilitas, regulasi lingkungan, serta insentif pemerintah. Dan keputusan situs itu juga mempertimbangkan ukuran dan biaya lokasi, seperti akses transportasi juga, terus peraturan zonasi, dan dampak di lingkungan tersebut. Lalu ada metode pemilihan lokasi. Nah, metode pemilihan lokasi ini ada metode penilaian faktor atau biasa disebut dengan faktor rating method dan analisis biaya volume seperti volume lokasi, terus metode titik pusat, dan yang keempat ada model transportasi. Faktor penentu strategi lokasi untuk sektor jasa. Nah, faktornya ini ada yang pertama, daya beli area pelanggan. Dan yang kedua itu ada kesesuaian layanan dengan demografi pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tertentu. Yang keempat, ada kualitas pesaing. Dan yang kelima, ada kualitas manajemennya. Nah, strategi tata letak atau biasa disebut dengan layout strategis. Nah, layout strategis ini tujuannya menciptakan tata letak yang efektif dan efisien untuk memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Nah, jadi di strategi tata letak ini juga ada pertimbangan antara desain tata letak. Nah, jadi seperti pemanfaatan ruang, aliran informasi, seperti material atau orang yang lebih baik, terus moral karyawan untuk meningkatkan dan kondisi kerja yang lebih aman juga. Terus yang keempat ada interaksi pelanggan atau menjadi apa ya? Jadi dia buat ke customer itu menjadi lebih baik. Terus yang kelima ada fleksibilitas. Metode keseimbangan garis perakitan atau biasa disebut dengan assembly line balancing. Nah, metode keseimbangan garis perakitan ini eh, yaitu strategi untuk mengoptimalkan distribusi tugas kerja di stasiun-stasiun kerja dalam sebuah lini produksi. Nah, tujuannya itu sendiri untuk meminimalkan ketidakseimbangan ketidakseimbangan antara mesin atau personel sambil memenuhi output yang dibutuhkan. Dan manfaat dari tata letak sel kerja itu atau yang biasa dengan atau biasa disebut dengan word cell layout itu manfaatnya ada pertama mengurangi persediaan barang dalam proses, yang kedua ada mengurangi ruang lantai yang dibutuhkan, dan yang ketiga ada meningkatkan partisipasi karyawan. Nah, di sini tata letak berorientasi produk juga cocok untuk produksi volume tinggi dengan variasi yang rendah. Nah, tata letak
berorientasi produk ini juga terdiri dari garis fabrikasi atau biasa disebut dengan membangun komponen pada serangkaian mesin. Dan yang kedua ada garis perakitan. Jadi di situ tuh dia merakit komponen di berbagai workstation. Nah, jadi kayak strategi strategi juga nih ya di sini. Sebelum aku ngasih kesimpulannya, jadi sebuah bisnis itu seperti kayak mereka tuh saat mereka berencana membuat sebuah kantor. Nah, pasti kan mereka pas buka kantor baru tuh mereka tuh pasti nyari apa ya gimana cara akses yang mudah atau fasilitas-fasilitas yang penting tuh apa. Jadi yang lebih dekat seperti misalnya dia mencari customer, mereka mereka tuh mendekatinya entah ke tempat-tempat sekolah atau pusat perbelanjaan atau transportasi umum, itu pasti mereka melihat dari hal itu. Nah, lanjut ada kesimpulan. Nah, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti resiko politik, kondisi pasar, biaya tenaga kerja, dan ketersediaan sumber daya atau SDM. Untuk strategi tata letak, perusahaan perlu juga memastikan penggunaan ruang dan peralatan secara efisien. Berbagai jenis tata letak kantor, retail, gudang, posisi tetap, proses, sel kerja, dan produk digunakan sesuai kebutuhan operasional. Tata letak yang baik meningkatkan efisiensi dan mempermudah aliran informasi untuk meningkatkan produktivitas. Dan secara keseluruhan, strategi lokasi dan tata letak yang tepat membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan layanan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.